Selamat siang. Gue disalahkan dulu Bapak beliau dan keluarga. Baik. Beliau bersama Pak Kasih. Jadi saya ingin mengucapkan selamat tahun Pak Mul. Semoga tahun ke-59 ini tambah sukses, harus selalu menjadi berkat buat yang lain Pak, dan segala sesuatu yang Bapak kerjakan akan berbuah lebih dan lebih lagi di tahun mendatang. Saya juga berdoa jika Bapak bisa lebih bijaksana. Jadi Pak Yusuf menyampaikan jangan emosi. Terus Pak Pur sudah disisik, nanti emosinya buat saya aja. Nanti disalurkan buat Pak Pur aja Pak. Jadi semoga di tahun 59 ini Pak Bapak kita akan tercapai. Semoga Pak, selama 2 tahun setelah lagi dari kami. Yang 5, terus kemudian saya lihat hujan besar sekali, terus kemudian Pak Jun kontak saya jam 10 kurang, ya, karena kebetulan saya dijanji sama orang dengan Pak Jun, ya, dan kemudian saya pergi untuk meeting. Saya nggak tahu ini seperti kayak sudah mau diatur atau bagaimana ya. Di sini saya lihat tuh kenapa banyak orang di lobby gitu, ya. Terus ya ini ternyata ada surprise, ya. Saya selama 59 tahun, ya, kayaknya surprise party saya untuk yang di kantor ini yang terbesar. Luar biasa, saya belum pernah dikasih surprise party yang seperti ini, ya. Effortnya luar biasa. Tadi saya lihat video ini kayaknya sudah dibikin 1 tahun yang lalu. Persiapan luar biasa. Ya, jadi really appreciate, ya, sangat saya hargai dan saya sangat bangga dan terharu, dan saya merasa ini adalah bukti atau suatu hal yang memperlihatkan betapa pedulinya, betapa cintanya semua kepada saya, ya. Saya mengucap syukur dan puji Tuhan yang sebesar-besarnya karena demikian besar perhatian dari seluruh jajaran keluarga besar Deltomed, ya. Karena saya melihat selama perjalanan hidup saya memang selalu diberi bimbingan dan diberi arahan kepada orang tua, baik itu ayah saya, ibu saya, dan kemudian kakek saya, ya, bahwa kita harus selalu berbuat baik, kita harus selalu jujur, kita harus selalu peduli kepada sesama, ya. Itu tertanam dalam diri saya, dan saya juga tanamkan kepada keluarga saya, ya, kepada Matthew, Jesslyn, Marlo, ya, dan Michael. Tentunya ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi keharusan dan menjadi suatu kewajiban, ya, bagi kita semua, bahwa kita harus memperhatikan, ya, tidak terlalu mementingkan kepribadian sendiri, tapi juga harus memperlihatkan bahwa kita peduli, ya. Karena ini menjadi suatu gambaran bahwa teman-teman semuanya sudah memberikan yang sangat terbaik ini buat saya di usia yang 59, ya. Ini saya apresiasi sekali lagi, terima kasih, dan bentuk
kecintaan terhadap saya pribadi ini benar-benar mengharukan dan menjadi hal yang tidak akan terlupakan dalam hidup saya. Ya. Pas memang ini usia 59, ya. Kalau usia 59 ini karena angka 9 itu adalah angka untuk next step, ya. Karena berikutnya saya kepalanya jadi kepala 6, ya. Kepala 6 ini saya mau nanya sama Pak Purwoko, Pak rasanya seperti apa? Ya. Karena dulu saya umur 49, saya memang merayakan cukup lumayan spesial, ya. Dulu juga usia 50. Saya dulu malah itu juga, saya ulang tahun yang ke-50, ya. Saya dikasih surprise party, tapi di kalangan teman dan keluarga, ya. Diajak makan malam-malam party bukan yang gimana, tapi surprise banget gitu. Nah, kali ini surprise yang saya dapatkan yaitu di kantor, ya, dengan teman-teman semua nih, semuanya memberikan suatu surprise buat saya. Jadi tadi saya katakan umur 59 adalah umur di mana pijakan, ya, terakhir dalam arti untuk menginjak ke usia 60, ya. Kalau usia 60 ini sudah dikategorikan lansia belum, Pak? Hampir, ya. Kalau umur 50 itu setengahnya istilah kalau ngomong itu apa? STW, ya. Setengah tua, ya. Tua. Kalau umur 60 ini sudah tua, ya. Sudah mau boleh dikategorikan sudah tua, ya. Iya. Jadi kalau 50 istilahnya tidak muda lagi. Ya. Kalau 60 kamu nggak bisa ngomong kamu tidak muda lagi, kamu sudah mulai tua. Ya. Jadi rambut putih sudah mulai tambah banyak. Ya mungkin teman-teman lihat saya waktu umur 50 masih rambutnya hitam, sekarang sudah tambah putih. Tadi ada yang ngomong, ada yang pesen supaya Pak Mun nggak emosi lagi, nggak apa. Saya rasa saya nggak pernah emosi. Kenapa saya hidup emosi? Saya bingung. Saya selalu ketemu orang saya senyum, gitu loh. Ya, tapi saya ngerasa itu kalau ketemu di lift tuh saya senyum, halo ya, tapi kayaknya orang sedang mau masuk. Apa ya? Saya angker gitu. Saya sampai bingung kalau maksudnya saya paling ketahuan loh. Saya mau masuk kayak mana? Saya sering lihat beberapa gitu ya. Mau masuk lift ada saya yang jadi masuk. Atau masuknya langsung diam. Saya berusaha akrab gitu. Teman saya halo Mbak, apa kabar? Maaf saya lupa nama kamu siapa ya? Ya terus kemudian ya saya coba conversation lah, ya. Tapi itu tolong jangan takuti saya. Saya itu bukan manusia buas. Saya nggak pernah marah-marah. Ya saya nggak pernah marah-marah kan ya. Cuma nyelekit aja. Tapi kalau dibandingin sama guru, oh saya jauh. Kalau dibandingin dengan saya ya. Karena di sini kita memang kalau orang sales marketing itu memang kadang agak tegas ya. Kalau nggak tegas kalian santai-santai aja. Ya. Jadi di hari ini juga di usia saya 29 tahun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, atas segala kekilafan, atas segala perilaku, atas segala mungkin tadi Pak Mul bilang emosian, ya. Jadi tolong setelah umur 29 tahun kalau ketemu saya ingetin saya, Pak jangan emosian ya Pak. Jangan emosian, ya. Senyum Pak, senyum. Ya. Jadi kalau ketemu diri, coba ketemu saya Pak, senyum Pak. Padahal saya udah senyum, kalau saya nggak ketemu diri, enggak loh, saya berusaha senyum. Mungkin kurang lebar. Oke, jadi ya 59 usia yang boleh dikata usia yang sudah banyak melakukan asam garam. Jadi maksudnya itu banyak masa-masa asam dan masa
Tuhan ya. Jadi justru ini di usia saatnya saya ini ingin seperti mungkin kayak Pak Prof ya, ingin berbagi ya, ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi ilmu ya. Karena apa? Kita sudah ada satu pengakuan hati yang lebih tinggi lagi ya. Di mana manusia itu mungkin pesan saya yang paling sangat mendalam adalah di saat-saat muda kalian harus berusaha hidup baik ya. Karena apa? Kita nggak bisa kembali lagi ke belakang ya. Jangan sesali semua apa yang kalian sudah lakukan, tapi benar-benar artinya itu di usia muda itu harus mulai proper dan baik untuk planning ke depan ya. Karena zaman sudah semakin kejam ya, semakin keras, persaingan juga semakin keras ya. Saya minta teman-teman semua mulai harus bisa prepare untuk masa depan yang lebih baik lagi ya. Jadi semuanya memang akan kita jalani, tapi berbuat baik ya, jujur ya, kemudian selalu peduli terhadap sesama ya. Itu adalah menjadi fondasi kita untuk kita hidup lebih baik lagi ya. Di usia 59 tadi saya katakan bahwa saya ingin terus berbagi ya, saya ingin terus memberikan ilmu dan memberikan mungkin kata-kata berjaga atau apa untuk kepada teman-teman semua ya yang lebih muda ini, bagaimana pengalaman-pengalaman saya menjalankan bisnis dan kemudian menjalankan kehidupan ya. Karena buat saya yang saya lakukan setiap pagi itu saya selalu berdoa mengucap syukur ya, kepada Tuhan bahwa saya pertama kali selalu bersyukur apa yang sudah kita dapat, apa yang kita sudah raih ya, kita bersyukur. Karena dengan bersyukur Tuhan akan mendengar kita bahwa kita itu sudah menerima apa yang sudah Tuhan kasih ya, baik itu kasih sedikit maupun kasih banyak, kita harus bersyukur. Sekarang Tuhan punya planning, artinya kita mungkin ada hari-hari yang tidak baik, ada hari-hari yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Itu adalah sesuatu hal yang menurut saya memang berusaha ya. Kalian jangan merasa bahwa Tuhan nggak sayang kepada kalian karena saya kok kayaknya udah berusaha kok nggak dikasih-kasih, kayaknya itu saya nggak, maka saya selalu berat ya. Mungkin Anda kurang berdoa, mungkin Anda kurang bersyukur. Jadi itulah yang saya ingin pesankan tiap pagi, berdoa dan mengucap syukur maka sudah diberikan. Jadi dengan menjalankan itu percaya semua langkah-langkah yang kita tiap hari akan berasa ya. Semua langkah-langkah kita akan berasa Tuhan membimbing kita. Jadi inilah kata-kata wisdom yang bisa saya berikan, saya sharing ya. Karena itu udah menjadi keseharian ritual yang saya lakukan dan ternyata itu sangat memberi sesuatu hal yang diinginkan kepada saya ya. Jadi itu dari saya yang mungkin kalau mau ilmu marketing atau sales yang saya kuasain ya. Kalau ada yang nanya nih Pak, saya itu ingin bisnis begini-begini, memang saya sekarang bekerja di dalamnya ya. Karena apa? Mungkin saya akan share apa yang saya dapat ya. Karena dengan share itu sama dengan memberi ya. Kita share jadi teman-teman pun juga yang harus selalu sharing, selalu punya ilmu juga jangan dipegang sendiri, tapi sharing. Dengan sharing bukan berarti kita akan nanti teman menyaingi atau apa, bukan juga ya. Jadi jangan takut bersaing, jangan takut, karena bersaing itu adalah satu motivasi.
besar dan lebih banyak, kita juga stagnan ya. Tentunya teman-teman tahu kan apa yang jadi kita effort ya, di tim sales marketing pun tahu ya. Selalu kita harus berpikir, oh iya, ya kalau waktu itu kan market share, ya market share. Ya. Kenapa? Pak Purwo udah ngasih motivasi, kalian harus market share-nya bagus nih. Ya kalian punya pesaing ini jauh lebih di depan kita, bagaimana kita mengejar. Ya. Itulah motivasi, itulah adalah tujuan itu. Itu adalah sesuatu hal bagaimana kita untuk mengejar supaya kita itu apa? Kita lebih semangat ya, karena jangan sampai hidup itu seperti kayak api yang kayak memadam, ya kan? Harus selalu menyala. Ya. Karena dengan menyala api kita itu adalah ya, tadi apinya yang berkobar-kobar terus bilang, wah Pak Mul, kok kayak emosian ini ya? Mungkin pada saat itu saya apinya lagi gede ya. Jadi apa namanya? Apinya lagi gak kecil. Kalau lagi kecil saya banyak senyum. Ya. Tapi kalau lagi besar, wah semangat. Ya, jadi itulah pesan saya dan mungkin yang bisa saya sharing. Sekali lagi saya mengucap syukur ya, saya mengucap banyak terima kasih terutama kepada istri saya Bu Jenny ya, dan kemudian kepada keluarga saya Jesslyn, Mike, Matthew ya, dan anak saya Pak Jun serta Pak Purwoko, Ibu Lani, kolega saya di Deltomek ya, Pak Hendra, Ibu Nani, dan kemudian teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, semuanya ini tanpa kalian saya nggak ada apa-apa ya, saya umur 59 seperti biasa saja, tapi dengan adanya support dari teman-teman semua, doa-doanya saya menjadi orang yang bukan biasa ya. Saya bukan orang luar biasa, tapi bukan biasa. Jadi ya, teman-teman juga sama ya. Kalau pengen jadi orang, jangan orang biasa-biasa saja, harus jadi orang yang lebih dari biasa. Kalau perlu, harus luar biasa. Terima kasih. Bye.